Benda A, B, dan C disusun seperti pada gambar. Massa A yaitu 2 kg dan massa B 3 kg. Massa C-nya 6 kg. Koefisien gesekan antara A dengan bidang tumpunya 0,25 dan B dengan bidang tumpunya 0,2. Nah, yang harus kita perhatikan di sini bahwa ketika A ya atau B berpindah sejauh L, misal dia berpindah sejauh L, maka C hanya berpindah sejauh 0,5 L. Jadi lengannya si LC, maksudnya perpindahan C, itu hanya setengahnya dari perpindahannya si A. Begitu juga dengan B, jadi setengah perpindahannya B. Jadi kalau misalkan A berpindah sejauh L, maka C ini hanya berpindah setengah L. Dan kalau berpindah B juga berpindah sejauh L, maka C-nya juga akan berpindah hanya setengah L-nya juga. Kenapa begitu? Karena pemikirannya keuntungan mekanik dari katrol bebas, ya, bebas bergerak di sini adalah 2, ya. Di mana rumus keuntungan mekanik itu adalah salah satunya lengan kuasa per lengan beban. Siapa yang jadi lengan kuasa? Kuasanya di sini adalah yang memberikan gayanya, yaitu si balok ini memberikan gaya ke bawah, dan ini B-nya juga sama. Dan beban ini, yaitu beban ini adalah beban yang ditumpunya ini adalah C, ya. Maka kalau kita ganti 2 itu sama dengan lengannya, misal lengan A per lengannya lengan si C. Nah, berarti LC ini yaitu setengahnya dari LA. Lengan di sini bisa diartikan sebagai perpindahan dari si C-nya itu setengah dari perpindahan A, dikarenakan katrolnya adalah katrol bebas. Kalau begitu, lengan C yang terjadi untuk katrol ini, untuk sistem ini ya, yaitu rumusnya menjadi setengah L-nya A ditambah L-nya B. Karena dia katrol ini mendapatkan perpindahannya 2 ya, yaitu dari A dan dari B. Kalau misalkan B-nya nggak ada, jadi cuma A doang, berarti lengannya perpindahannya si C itu hanya setengahnya dari perpindahannya si A. Nah, kalau gitu apa hubungan dengan percepatan? Ada rumus GLB yaitu S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Di mana apabila V0 ini adalah kecepatannya dalam waktunya T, dilakukan bersamaan ya, jadi berbarengan, ini bergerak dalam waktu yang sama, dengan kondisi V0 yaitu pada kondisi mula-mula dari yang kecepatan awalnya sama, berarti S ini sebanding dengan percepatannya, di mana S ini kita simbolkan adalah bentuknya adalah sini L, yaitu perpindahannya ya, berpindahnya. Nah, oleh karena itu percepatan C kita bisa buat menjadi setengah dari percepatannya A ditambah percepatannya B. Jadi apabila ketemu soal seperti ini, yaitu katrol bebas pada balok, ingat aja percepatan di C ini setengahnya pasti percepatan balok A atau percepatan balok B. Untuk kasus cerita di sini, karena baloknya ada 2, maka percepatan di C ini adalah setengahnya dari total percepatan A ditambah percepatan B ya. Jadi diingetin. Nah, selanjutnya kita buat gaya-gayanya. Seperti biasa, gaya-gaya di A ada W, di sini ada gaya normal N, dan di sini karena dia ada koefisien gesekan, berarti kita buat ke kiri arah gaya gesekannya karena pergerakannya ke kanan. Dan di sini ada tegangan talinya T, ya. Di sini lanjut ya, sama aja ini. Ini juga sama, di sini ada N, di sini ada W, dan di sini ada F. Di sini ada tegangan talinya juga T. Kita namakan misalnya ini T-nya TA, ini kita namakan T-nya B. Karena massa katrol dan tali diabaikan, maka besar tegangan tali TA dan TB ini sama besarnya. Kalau misalkan massa katrol dan talinya tidak diabaikan, itu akan kita bahas di kelas 2 juga, yaitu untuk topik momen inersia atau dinamika partikel. Dan jangan lupa juga di sini ada di balok C juga ada W,
WC, dan ada tegangan tali T. Tegangan tali di sini, ini adalah tegangan talinya berbeda ya, ini T-nya TC. Tapi kalau TA dan TB nilainya sama ya, jadi kita buat aja T sama T. Atau boleh juga disimbolkan TA sama TB, tetapi sebenarnya nilainya sama ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk balok A. Kita lihat pada balok A. Untuk balok A berarti kita cari dulu sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx nya ada T dikurangin Fk, jadi T dikurangin Fk sama dengan massa A dikali percepatan. Percepatannya percepatan A. Sigma Fy sama dengan 0 untuk balok A, berarti N-nya sama WA. Berarti N-nya sama dengan WA. Dari sini kita bisa mencari Fs itu rumusnya mu S dikali N-nya NA ya, karena kita lagi ngeliat di balok A, di mana koefisien geseknya A yaitu 0,25. Kita masukkan 0,25 dikali NA, NA-nya sama dengan WA ya. Masanya 2 kg berarti 20 Newton. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya 5 Newton. Kita masukkan ke sini berarti T dikurangin 5 Newton sama dengan massa A-nya 2 dikali percepatan A. Nah, dari sini kita dapat persamaan untuk balok A. Selanjutnya pengerjaannya sama, kita kerjakan untuk balok B. Di sini adalah baloknya balok B. Balok B sama juga, kita cari sigma Fx sama dengan massa B dikali percepatannya B. Jadi kita lihat juga di sini gayanya yaitu T dikurangin F ya, ini Fk. Sama aja, jadi kita kerjakan T dikurangin Fk sama dengan massa B dikali percepatan B. Sigma Fy sama dengan 0, berarti N-nya min W sama dengan 0, N-nya sama dengan WB sama dengan 30 Newton, karena massanya B dikasih tahu 3 kilo. Kita cari Fk-nya ya, Fk yang di B, mu dikali N sama dengan 0,2 dikali N-nya 30 sama dengan 6 Newton. Nah, kita masukkan T dikurangin 6 Newton sama dengan massa B-nya 3 kilo dikali percepatan B. Kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian kita lihat balok C. Pada balok C di sini terlihat bahwa WC dikurangin TC sama dengan M dikali A. Ya, jadi kita lihat lagi di sini gaya-gayanya. WC dikurangin TC sama dengan MC dikali A. Nah, kita tulis sigma Fx sama dengan MC dikali percepatan C. Tadi WC dikurangin T-nya C sama dengan MC dikali A kali C. Nah, WC-nya masanya C 6 kilo, berarti 60 dikurangin TC. Nah, sekarang kita lihat lagi TC. TC di sini ternyata TC ini adalah didapat dari gabungan antara T yang di A dan T-nya di B. Sehingga gaya totalnya tegangan tali di C mendapatkan dua gaya dari A dan B ya. Jadi kita persamaannya TC itu sama dengan 2T. Jadi dari T ditambah T. Kita ganti TC itu 2T. TC itu 2T sama dengan massa C-nya 6 dikali percepatan C. Kita udah mencari tadi percepatan C adalah setengah dari percepatan A ditambah percepatan B. Kita ganti ya, substitusi. Nah,
kita tinggal menggunakan matematikanya. Di sini persamaannya T-5 sama dengan 2 dikali percepatan A. Jadi T-5 sama dengan 2 dikali percepatannya A. Berarti percepatannya A itu sama dengan T-5 dibagi dengan 2. Ya, kita pindahkan ininya ke kiri ya, 2 ya. Nah, sedangkan yang ini yang sama, ini juga T-6 sama dengan 3 dikali percepatan B, maka percepatannya B-nya sama dengan T-6 per 2. 60 dikurangin 2T sama dengan, ini kita coret jadi 3. 3 dikali percepatan A-nya kita ganti T-5 per 2 ditambah, ini salah ya, ini harusnya 3, ini ganti 3 karena ini angkanya 3. T-6 per 3. Nah, kita samakan penyebutnya 3 buka kurung, ini kita bikin pernya per 6 ya. 6 dibagi 2 3. 3 dikali dengan T-5 ditambah 6 bagi 3 itu 2. T-6. Kita tinggal menyelesaikan persamaannya. 60 min 2T sama dengan 3 buka kurung, ini kita buka 3T dikurangin 15 ditambah 2T ya, ini 2T dikurangin 12. Pernya per 6. Nah, 60 dikurangin 2T sama dengan 3 sama 6, ini bisa coret jadi 2 ya. 3T tambah 2T 5T dikurangin 27 per 2 ya. Min 15 sama min 12 min 27. 2-nya kita bisa pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi 2 dikali 60 min 2T sama dengan 5T min 27. 120 dikurangin 50 sama dengan, sorry ini 2T ya, berarti 120 dikurangin 4T sama dengan 5T min 27. Berarti kalau min 4T pindah ke ruas kanan, berarti dijumlahin dengan 5T, jadi 9. 120 nya ini ada min 27, pindahin ke ruas kiri, jadi 147. Berarti tegangan talinya T nya yaitu 147 per 9. Kalau kita sederhanakan hasilnya berarti menjadi 16 1 per 3 Newton. Nah, kalau gitu kita bisa menghitung percepatan dari masing-masing balok. Tadi kita sudah menghitung percepatannya untuk balok A, T-5 sama dengan 2 dikali percepatan A. Yang B-nya T-6 sama dengan 3 dikali percepatan B. Ya. T-5 sama dengan 2 dikali percepatan A. Kita masukkan 16 sepertiga dikurangin 5 sama dengan 2 dikali percepatan A. Nah, bila dihitung percepatannya 5 2 per 3 Newton. Untuk percepatan B juga sama. Kita bisa memasukkan langsung di persamaan ini ya. Jadi percepatan B nya langsung T-6 dibagi dengan 3. T nya itu adalah 16 sepertiga dikurangin 6 dibagi dengan 3. Hasilnya 34 per 9 meter per second kuadrat. Untuk percepatan C nya, percepatan C itu adalah setengah dari percepatan A ditambah percepatan B. Kita tinggal mensubstitusikan aja hasilnya ya. Jadi setengah dari percepatan A yaitu 2 per 3. Ini satuannya harusnya meter per second kuadrat ya, karena ditanya nyari percepatan. Ditambah 3 4 per 9 sama dengan 4 5 per 9 meter per second kuadrat.